Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan Enci Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Nah, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Enci Tina akan bercerita dari Bina Anak pelajaran 16 dengan judul Kesaksian tentang Kebangkitan Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini, mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sehat dan kuat, waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Untuk kami boleh kembali mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan kali ini. Tuhan tolong kami, ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami ya Tuhan. Agar kami berkenan di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Dan biarlah anak-anak kecil ini boleh mengerti dan memahami, sehingga mereka boleh dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan kali ini terdapat dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 dengan judul firman Tuhan, Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tentu adik-adik masih ingat bukan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, mati dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga setelah ia mati, ia bangkit dari kematian. Nah, ini masih merupakan kelanjutan dari cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik sering melihat ya, ketika Paskah kemarin pada hari kebangkitan Tuhan Yesus, mungkin ada yang mengirimkan WhatsApp ya, haleluya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Atau selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, mungkin adik-adik ada yang menerima pesan-pesan ucapan selamat Paskah seperti itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu kala ada seorang penginjil ya. Penginjil namanya Paulus. Paulus ini pada awalnya ia merupakan seorang yang sangat jahat. Kenapa ia jahat? Karena ia
dahulunya ia adalah seorang pembunuh. Dia sering menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ia menganiaya dan membunuh jemaat Tuhan. Nah, kemudian Allah menampakkan diri kepada Paulus sehingga ia menjadi bertobat dan ia menjadi seorang penginjil. Nah, adik-adik yang dikasihi itu oleh Tuhan, pada zaman dahulu salah satu jemaat yang pernah dia datang untuk injili adalah jemaat di Korintus. Setelah selesai masanya dia menginjil di jemaat Korintus, tentunya ia berpindah lagi ke jemaat lain untuk melakukan hal yang sama, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika Paulus sudah tidak berada di jemaat yang ada di Korintus, ia mendengar bahwa jemaat di Korintus sudah mulai terpecah belah. Jemaat di Korintus sudah mulai berkelahi satu dengan yang lain, mempertentangkan siapa yang lebih mereka suka. Ya, jangan adik-adik nanti di gereja bilang, "Oh, saya lebih suka sama Encik Tina," atau "Aduh, saya lebih suka sama Encik Eka," ya. Atau yang lain bilang, "Ah, saya tidak suka sama Encik-encik itu. Saya lebih suka sama Encik Vivi. Ya, dia lebih bagus ketika mengajar sekolah minggu." Jangan seperti itu. Nah, itu yang terjadi di jemaat di Korintus pada waktu itu, sehingga Rasul Paulus menulis surat, ya, karena dia sangat mengasihi jemaatnya yang ada di Korintus, ya, sama seperti Encik Tina sangat mengasihi adik-adik sekolah minggu sekalian yang menyaksikan channel ini. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya Paulus berkata bahwa tidak penting siapa yang menginjil, ya. Tidak penting siapa Encik Tina, siapa Encik Eka, siapa Encik Vivi, tidak penting. Tetapi yang penting adalah apa yang disampaikan. Cerita apa dari firman Tuhan yang disampaikan. Bukan hanya Encik Tina yang menyampaikan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bukan? Encik-encik di gereja, adik-adik sekalian juga menceritakan hal yang sama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, bukan siapa yang menceritakan, bukan karena Encik Tina, bukan karena encik-encik di gerejanya adik-adik sekalian, tetapi apa yang disampaikan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus lewat suratnya bahwa yang penting adalah Injil yang sudah disampaikan kepada jemaat di Korintus. Yang penting adalah cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada adik-adik. Adik-adik dapat selamat, jemaat di Korintus dapat selamat asal, ya, jemaat di Korintus berpegang teguh pada firman Tuhan yang sudah disampaikan. Atau asal adik-adik juga berpegang teguh pada cerita-cerita kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh semua encik-encik yang sudah adik-adik dengar ceritanya. Nah, di cerita firman Tuhan kali ini Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan bahwa iman kita tidak sia-sia asal kita mau percaya dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa iman kita tidak menjadi sia-sia? Karena iman kita kepada Tuhan Yesus adalah iman yang hidup. Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Allah yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus itu dibuktikan dengan beberapa saksi. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada
perempuan-perempuan yang mengunjungi kuburnya pada waktu itu, kepada murid-muridnya ya yang sudah ditinggalkannya, kepada ratusan orang ya menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Ia menyatakan kepada mereka, ini aku, pegang aku. Aku berbentuk daging, bukan hantu ya, kata Tuhan Yesus. Dan yang terakhir menurut Rasul Paulus bahwa Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Sehingga kebangkitan Yesus, kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya kabar hoaks semata. Bukan hanya kabar spam ya, atau pesan tidak jelas di WA, di SMS. Tetapi kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu dibuktikan oleh banyak orang. Disaksikan oleh banyak orang bahwa Tuhan Yesus itu benar ada. Dan salah satunya yang menjadi saksi adalah Rasul Paulus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita tidak bisa menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang di masa lampau, atau menjadi seperti Rasul Paulus yang dapat menyaksikan tubuh Tuhan Yesus secara langsung ya. Tetapi lewat firman Tuhan yang sudah ditulis ya, salah satunya adalah kesaksian dari Rasul Paulus yang ia juga menyaksikan secara langsung Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan ini merupakan kesaksian dari seorang yang hidup, yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan tulisan-tulisan ini membuat kita menjadi semakin percaya, yakin dan percaya bahwa apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang kita dengar dari cerita-cerita firman Tuhan adalah cerita nyata, kebenaran, bukan cerita hoaks semata. Kiranya cerita firman Tuhan kali ini akan membuat iman kita semua, iman adik-adik, menjadi semakin kuat, bertumbuh di dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan saat ini sudah naik ke sorga untuk menyiapkan tempat buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berita kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami saat ini, yaitu kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang juga disaksikan oleh banyak orang termasuk Rasul Paulus. Tuhan Yesus, kami mau percaya atas segala berita dari firman Tuhan yang kami baca setiap hari di dalam Alkitab. Kami mau mempercayai bahwa semua berita itu adalah berita nyata dan berita kebenaran. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus agar kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih, mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu kembali dalam pelajaran Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.